Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Ya, semoga kabar kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan semoga kita lekas mengadakan pembelajaran luring ya di dalam kelas. Oke, kali ini kita adalah memasuki pertemuan yang kedua. Materi kita adalah tentang Pancasila, masih dengan Pancasila ya, yaitu praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Oke, ini adalah merupakan bab pertama dari kelas 9 semester 1. Sembari diingat-ingat ya bahwasanya Pancasila terdiri atas 5 sila, masing-masingnya mempunyai lambang dan juga arti masing-masing ya. Oke, kemudian kita lanjutkan. Dua subbab yang akan dibahas pada saat ini adalah pada materi ini, pada bab 1 ini adalah hakikat Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, dan yang kedua adalah dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa. Dan khususnya untuk hari ini kita hanya akan membahas tentang hakikat Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Bagaimana sih Pancasila ini dijadikan sebagai dasar negara bangsa Indonesia, dan bagaimana Pancasila itu menjadi pandangan hidup bangsa bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Oke, untuk yang dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa, kita akan membahasnya insya Allah pekan depan ya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah hakikat Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang pertama, poin pertama, silakan teman-teman semua memahami dan juga mencermati apa yang Ustazah sampaikan ya. Oke, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara adalah dasar serta norma untuk mengatur penyelenggaraan negara. Kemudian yang poin kedua adalah Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Yang ketiga, Pancasila merupakan sumber nilai, sumber kaidah, syarat moral, dan hukum. Pancasila mengikat secara hukum. Oke, yang pertama dulu, Pancasila sebagai dasar negara. Artinya dasar serta norma untuk mengatur penyelenggaraan negara. Jadi, ketika ada kebijakan dalam sebuah negara, itu harus berlandaskan kepada Pancasila. Tidak boleh menyeleweng dari Pancasila itu sendiri. Ya, yang terdiri atas 5 sila. Dasar negara atau norma untuk mengatur penyelenggaraan negara, baik itu politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, semuanya berlandaskan kepada Pancasila. Kemudian, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Jadi teman-teman mungkin tahu ya di sini ya, ada yang namanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, ternyata di atasnya undang-undang itu masih ada lagi hukum, yaitu Pancasila. Nah, setelah Pancasila ya sudah selesai. Paling atas sendiri bagi Indonesia adalah Pancasila itu sendiri. Di bawahnya ada Undang-Undang Dasar 1945. Dan di bawahnya lagi mungkin ada yang namanya Perpu atau peraturan perundang-undangan, ada juga peraturan presiden, ada peraturan daerah dan lain sebagainya. Tapi yang menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia adalah si Pancasila itu sendiri. Ingat-ingat ya, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Poin yang ketiga adalah Pancasila merupakan sumber nilai, norma kaidah secara moral dan hukum. Pancasila mengikat secara hukum. Ya tadi, apapun yang kita lakukan, apapun yang pemerintah lakukan, dia harus berlandaskan kepada Pancasila. Tidak boleh menyeleweng kepada Pancasila. Misalnya dalam kebijakan sesuatu gitu ya. Oh ya, ini misalnya pada saat pemilu. Pemilu adalah bentuk dari contoh pengamalan sila dari kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, atau sila keempat. Itu ya. Kemudian Pancasila ini mengikat secara hukum. Jadi semua yang sudah menjadi bagian dari bangsa Indonesia, dia sudah terikat secara hukum. Ya. Harus patuh terhadap apa-apa yang menjadi peraturan di dalam Pancasila itu sendiri maupun dalam undang-undang dan lain sebagainya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara ya atau ideologi saja, melainkan juga sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup bangsa sih yang bagaimana Us? Oke, yang pertama adalah Pancasila merupakan pedoman perilaku. Ya.
Bisa dipahami dengan jelas nggak kira-kira pedoman perilaku sih maksudnya apa? Oke, pedoman perilaku. Saya akan misalnya pergi ke suatu tempat menggunakan kendaraan umum. Kemudian di dalam kendaraan umum itu ternyata ada ibu hamil, kemudian ada orang tua. Maka sebagai saya yang masih anak muda, apa yang harus saya lakukan? Ya, tentu saja saya akan memberikan tempat duduk saya kepada orang-orang yang lebih membutuhkan daripada saya. Itu ya. Tuh, cerminan sila kedua. Itu adalah Pancasila sebagai pedoman perilaku. Saya harus berperilaku sebagaimana yang disampaikan oleh Pancasila. Saling menghormati antar agama, kemudian saling menghormati antar teman yang berbeda suku, budaya dengan kita. Kemudian kita harus menggunakan suara kita pada saat pemilu dan lain sebagainya. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah dijadikan sebagai acuan perilaku secara menyeluruh dalam kehidupan sehari-hari. Iya, betul sekali. Dari dalam lingkup keluarga, dari pagi sampai malam kita menggunakan Pancasila. Kemudian dari lingkup sekolah, pasti kita menggunakan Pancasila. Ya, apalagi dengan teman-teman yang baru saja kita kenal, pasti kita akan menggunakan sopan santun yang lebih tinggi lagi ketimbang dengan teman-teman kita yang mungkin sudah terbiasa dengan apa yang kita lakukan gitu ya, sudah terbiasa berteman. Kemudian yang berikutnya adalah Pancasila merupakan cita-cita moral bangsa yang memberikan pedoman dan kekuatan rohani bagi bangsa untuk berperilaku luhur dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi teman-teman, kira-kira selain Indonesia, negara mana lagi sih yang punya Pancasila? Ada nggak kira-kira? Nggak ada ya. Jadi hanya ada satu Pancasila di dunia ini, yaitu hanya ada di Indonesia. Itu menjadi ciri khas bangsa kita, menjadi cita-cita bangsa kita, menjadi moral bangsa kita, menjadi ciri khas bangsa kita adalah si Pancasila itu sendiri. Jadi jangan sampai ketika kita sebagai bangsa Indonesia yang sudah terkenal dengan Pancasilanya, tapi ternyata kok malah perilaku kita tidak mencerminkan Pancasilanya gitu ya. Seharusnya kita harus bisa menjalankan Pancasila setiap hari. Begitu. Oke, kemudian untuk materi kita pada hari ini cukup terkait dengan Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi negara, dan juga terkait dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Berikut ini adalah informasi penting yang harus kalian tekankan atau kalian garis bawahi ya. Silakan bagi yang sudah mendapatkan buku, boleh dicoret-coret bukunya, boleh dikasih tanda di stabilo atau pakai pensil atau pakai pulpen boleh. Yang pertama adalah Pancasila diperdengarkan pertama kali istilah Pancasilanya pada saat sidang pertama BPUPKI ya tahun 1945 oleh Insinyur Soekarno. Kemudian Pancasila disahkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945, tepat 1 hari setelah kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kemudian ini yang tidak kalah pentingnya yaitu 3 tokoh pengusul dasar negara. Yang pertama adalah Muhammad Yamin. Ini adalah orang yang pertama kali gitu ya. Bisa dilihat tanggalnya 30 Mei 1945, kemudian ada Supomo 31 Mei 1945 serta Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Oke, silahkan dicermati, dipahami betul-betul. Nanti ada latihan kuis di akhir pembelajaran. Mungkin ada yang belum dipahami secara maksimal, silahkan boleh ditanyakan langsung ke saya. Untuk hari ini terima kasih, selamat belajar. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.